Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudara? Saya percaya dalam pemberkatan Tuhan. Haleluya. Semua sehat-sehat. Saya percaya semua kita diberkati Tuhan. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 17 ayat yang ke-32. Kitab Lukas pasal 17 ayat yang ke-32. Ingatlah akan istri Lot. Puji Tuhan. Satu ayat yang pendek, yang disuruh untuk kita mengingat istri Lot. Kenapa ya harus kita mengingat istri Lot? Yang pertama, istri Lot adalah seorang istri yang tidak taat kepada firman Tuhan, kepada perintah Tuhan. Dalam Kejadian 19 ayat yang ke-17, Kejadian pasal 19 ayat yang ke-17, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Puji Tuhan. Ada perintah supaya istri Lot jangan menoleh ke belakang. Mereka Tuhan sudah memberikan keselamatan. Kota Sodom dan Gomora dibakar oleh Tuhan, ditunggang balikan oleh Tuhan. Tetapi Lot bersama istri dan anak-anak mendapatkan kasih karunia, mendapatkan keselamatan. Tapi pada waktu itu ada perintah. Jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang. Tetapi apa yang dilakukan oleh istri Lot? Dia malah menoleh ke belakang. Suaminya atau Lot tidak. Anak-anaknya tidak. Tapi istri Lot menoleh ke belakang. Ini tanda bahwa istri Lot tidak taat kepada perintah Tuhan. Dalam kitab Amsal pasal 13 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Istri Lot tidak taat kepada firman. Istri Lot menganggap remeh perkataan utusan Tuhan pada waktu itu. Sehingga dia balik ke belakang. Karena dia menganggap remeh perintah Tuhan. Dia menganggap remeh perkataan Tuhan. Sehingga dia tidak mau lakukan. Dia tidak taat. Orang yang tidak taat adalah orang yang meremehkan firman Tuhan. Orang yang tidak taat adalah orang yang menganggap enteng firman Tuhan. Dalam kitab Markus pasal 1 ayat yang ke-27. Markus pasal 8 ayat yang ke-27. Sekali lagi, Matius pasal 8 ayat yang ke-27. Matius 8 ayat yang ke-27. Dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Murid-murid pun ketika mereka melihat bahwa angin dan danau taat kepada Yesus. Angin dan danau taat kepada Yesus. Murid-murid kaget. Angin dan danau taat kepada Yesus. Kita tahu cerita ini bagaimana danau itu bergelora, mereka sedang menyeberang. Tapi ketika Yesus bangun, Yesus berkata kepada angin dan danau, sehingga mereka taat. Angin dan danau pun taat kepada Yesus. Bagaimana kita? Orang yang telah ditebus dengan darah Yesus.
Bagaimana dengan kita, orang-orang yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus? Mari kita mau taat kepada Tuhan Yesus. Yang berikutnya, dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-27. Dan heranlah orang-orang, kita baca Markus pasal 1 ayat yang ke-27. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Roh-roh jahat taat kepada Yesus. Sama-sama kita katakan, roh-roh jahat taat kepada Yesus. Apalagi kita. Kita harus taat kepada Yesus. Roh-roh jahat ketika mendengar perintah Yesus, maka mereka taat. Padahal roh-roh jahat ini, iblis setan akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi mereka taat kepada Yesus. Mari kita, orang-orang percaya, kita bersemangat untuk taat kepada Yesus. Bagian berikut dalam Filipi 1 ayat yang kedua, ayat yang ke-8. Filipi pasal 1, Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Maaf. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus taat melaksanakan misi penyelamatan. Sekalipun dia harus memikul salib, tapi Yesus taat. Bahkan dia taat sampai mati di kayu salib. Mari kita mau taat. Selama kita masih ada napas, selama kita masih ada kehidupan dalam hidup ini, mari kita mau taat kepada Yesus. Sampai di mana Tuhan berkehendaki kita hidup, kita mau taat kepada Yesus. Sama-sama kita katakan, taat kepada Yesus. Yang bagian berikut, istri Lot. Yang kita ingat tadi, istri Lot adalah yang kita ingat bahwa dia tidak taat. Yang kedua, mengingat istri Lot. Istri Lot mencintai dunia. Hatinya cenderung kepada hartanya. Dia ingat rumahnya, dia ingat hartanya. Akhir zaman ini juga saya melihat bahwa begitu banyak orang berlomba-lomba mencari harta, mencintai harta, mencintai kekayaan. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 10. 2 Timotius pasal 4 ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Paulus menulis surat kepada Timotius. Bagaimana Demas sudah mencintai dunia. Karena cintanya akan dunia, dia tinggalkan Paulus. Di mana Demas bersama Paulus melayani. Dia rela meninggalkan karena cinta akan dunia. Ada banyak orang meninggalkan pelayanan karena cinta akan dunia. Cinta akan uang. Cinta akan sesuatu. Seolah-olah tidak percaya bahwa Yesus sanggup menolong. Seolah-olah tidak percaya Yesus sanggup memberkati. Haleluya. Jangan tinggalkan pelayanan. Jangan tinggalkan ibadah. Jangan tinggalkan persekutuan. Haleluya. Tetapi ketika orang mencintai dunia, ya, dia pasti akan meninggalkan. Karena memang hatinya mencintai dunia. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sekali lagi saya baca. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Terkadang orang berkata, saya kok mencintai Tuhan. Tapi kalau dia mencintai dunia, itu omong kosong dia mencintai Tuhan.
Ini Alkitab, firman Tuhan yang katakan. Jikalau seorang itu mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada. Bukan ada sedikit. Tidak ada. Sama-sama katakan, tidak ada. Ketika orang itu mengasihi dunia, maka tidak ada kasih kepada Bapa. Haleluya. Kenapa? Hatinya condong dan memikirkan dunia. Yang ketiga, ingat istri Lot. Ingat istri Lot, yang poin yang ketiga. Kita ingat bagaimana hukuman Tuhan buat istri Lot. Hukuman Tuhan buat istri Lot. Kejadian 19 ayat 26. Kejadian 19 ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya, menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Sayang sekali. Istri Lot bersama Lot dan anak-anaknya sudah keluar dari kota Sodom dan Gomora. Mereka sudah mendapatkan keselamatan oleh karena kasih karunia. Tetapi istri Lot tidak mau melakukan perkataan Tuhan. Istri Lot tidak mau. Buktinya dia balik ke belakang. Dia melihat. Sehingga akhirnya istri Lot menjadi tiang garam. Sama-sama katakan, tiang garam. Istri Lot menjadi tiang garam. Itu merupakan hukuman bagi orang yang tidak mengasihi Tuhan. Itu hukuman bagi orang yang tidak taat kepada Tuhan. Itu hukuman bagi orang yang tidak, haleluya, melakukan perintah Tuhan. Dia menjadi tiang garam. Dalam Bilangan pasal 14 ayat 18. Bilangan pasal 14 ayat 18. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Kita lihat di sini bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang panjang sabar. Lalu kasih setianya berlimpah-limpah. Mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Ini yang dialami oleh istri Lot. Mari kita semua tidak semakin mengasihi Tuhan. Kita mungkin berkata, saya ingin berbuat baik, tetapi tidak tercapai. Yang kulakukan adalah kejahatan. Kenapa kita bisa berbuat jahat? Karena hati kita jauh dari Tuhan. Tetapi kalau hati kita selalu terarah kepada Tuhan, pikiran kita selalu menyembah Tuhan, walaupun dalam bekerja, di atas motor, di atas mobil, di mana kita berada, sekalipun kita mungkin sedang bercakap dengan orang lain, tapi hati kita selalu naik, terangkat menyembah Tuhan. Saya percaya, saya yakin kita akan terbebas dari perbuatan-perbuatan dosa. Oleh karena itu, 3 hal yang kita pelajari hari ini. Mengingat istri Lot, berarti kita mengingat bahwa istri Lot tidak taat. Kita mengingat bahwa ketidaktaatan itu membahayakan hidup kita. Yang kedua, mencintai dunia. Itu membahayakan hidup kita. Yang ketiga, ada hukuman Tuhan. Mari hari-hari ini maju terus dalam Tuhan. Setia terus
Selama kita masih bernapas, mari kita melayani Tuhan. Mari kita memuliakan Tuhan. Mari kita mengagungkan Tuhan. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.